Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat dan semangat dalam belajar ya. Perkenalkan, nama saya Datul Muizzati Salmi, biasanya dipanggil Iza. Dan saya Mazia Malkan, biasa dipanggil Mazia. Kami dari Universitas Mataram. Setelah teman-teman menonton video ini, diharapkan teman-teman dapat yang pertama, menjelaskan pengertian penyimpangan sosial. Kemudian yang kedua, yaitu menyebutkan macam penyakit sosial sebagai akibat masalah penyimpangan sosial pada keluarga dan masyarakat. Dan yang ketiga adalah menjelaskan pencegahan dan pengendalian penyimpangan sosial. Pertanyaannya, apa sih penyimpangan sosial itu? Teman-teman pasti penasaran kan, apa pengertian dari penyimpangan sosial? Jadi, menurut James W. van der Zanden, penyimpangan sosial merupakan tindakan yang oleh sejumlah orang dianggap sebagai hal yang tercela. Nah, selanjutnya, menurut Robert M. Z. Lawang, penyimpangan sosial merupakan semua tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial. Lalu, bagaimana saja sih bentuk penyimpangan sosial itu? Untuk bentuk penyimpangan sosial dibagi menjadi beberapa bentuk berdasarkan ciri-ciri tertentu. Yang pertama, yaitu berdasarkan tempat atau ruang lingkupnya. Berdasarkan tempat dan ruang lingkupnya, penyimpangan sosial dibagi menjadi 3, yaitu keluarga, masyarakat, dan sekolah. Bentuk penyimpangan sosial yang terjadi di dalam keluarga terjadi akibat orang tua tidak mampu menanamkan nilai atau norma yang berlaku terhadap anggota keluarga. Contoh penyimpangan sosial yang terjadi di dalam keluarga antara lain anak tidak menghormati orang tua, bahkan anak berbicara kotor kepada orang tua. Selanjutnya, penyimpangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat terjadi jika individu atau kelompok orang melakukan tindakan yang bertentangan dengan kaidah dalam masyarakat. Contoh penyimpangan sosialnya antara lain pencurian, pembunuhan, korupsi, bahkan tawuran antar kampung. Yang ketiga adalah penyimpangan sosial yang terjadi di lingkungan sekolah. Hal ini terjadi jika warga sekolah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Contoh penyimpangan sosialnya, siswa terlambat masuk sekolah, siswa tidak mengerjakan tugas dari guru merokok di dalam kelas, dan lain-lain. Selanjutnya, bentuk penyimpangan sosial menurut sifatnya. Menurut sifatnya, penyimpangan sosial dibagi menjadi 2, yaitu penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Penyimpangan positif artinya penyimpangan yang mengarah kepada kebaikan karena mengandung unsur inovatif, kreatif, dan perubahan perilaku ke arah yang benar. Contohnya, seorang ibu rumah tangga menjadi tukang becak, sopir, atau menjadi pekerja layaknya yang dilakukan oleh laki-laki. Selanjutnya adalah penyimpangan negatif, yaitu penyimpangan yang cenderung bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dianggap kurang baik. Contohnya, seorang pegawai yang melakukan korupsi, dan lain-lain. Selanjutnya, penyimpangan sosial berdasarkan intensitas waktunya dibagi menjadi 2, yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang bersifat sementara dan hanya menguasai sebagian kecil kehidupan seseorang dan masyarakat pun kadang masih bisa mentolerir. Contohnya, seorang siswa atau karyawan yang bolos. Kedua adalah penyimpangan sekunder, yaitu perbuatan yang dilakukan secara khas memperlihatkan perilaku menyimpang. Contohnya perjudian, pelacuran, pembunuhan, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir adalah berdasarkan pelakunya, dibagi menjadi 2, yaitu individu dan kelompok.
saja macam-macam perilaku menyimpang di masyarakat? Terdapat banyak sekali perilaku menyimpang yang muncul di masyarakat. Di antaranya yaitu yang pertama adalah penyalahgunaan narkoba, merupakan bentuk penyelewengan terhadap nilai, norma sosial, dan agama. Dampak negatif yang ditimbulkan akan menyebabkan berkurangnya produktivitas seseorang selama pemakaian bahan-bahan tersebut, bahkan dapat menyebabkan kematian. Yang kedua adalah penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual adalah perilaku seksual yang tidak lazim dilakukan. Penyebab penyimpangan seksual antara lain adalah pengaruh film-film porno, buku, dan majalah porno. Yang ketiga adalah alkoholisme. Alkohol disebut juga racun protoplasmik yang mempunyai efek depresan pada sistem saraf. Orang yang mengkonsumsinya akan kehilangan kemampuan mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Sehingga seringkali pemabuk melakukan keonaran, perkelahian, hingga pembunuhan. Yang keempat adalah kenakalan remaja. Gejala kenakalan remaja tampak dalam masa pubertas, yakni antara 14 sampai 18 tahun. Karena pada masa ini, jiwa remaja masih dalam keadaan labil sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan yang negatif. Kemudian, bagaimana bentuk-bentuk upaya untuk mengendalikan penyimpangan sosial di masyarakat? Caranya yang pertama adalah preventif, yaitu upaya pengendalian sosial sebelum terjadinya penyimpangan sosial. Misalnya ceramah, pembentukan peraturan, dan rambu lalu lintas. Yang kedua adalah represif, yakni upaya penekanan atau penghambat saat terjadinya penyimpangan sosial, misalnya menangkap siswa yang sedang tawuran, menilang pengendara yang melanggar aturan lalu lintas, dan menegur siswa. Yang ketiga adalah kuratif, yakni upaya penekanan atau penghambat setelah terjadinya penyimpangan sosial, misalnya pembinaan pelaku penyimpangan. Lalu, dari mana saja sih sumber-sumber penyimpangan itu berasal? Berdasarkan teori sumber penyimpangan oleh Sutherland, perilaku menyimpang terjadi karena proses sosialisasi yang tidak sempurna atau pesan yang dibawa agen-agen sosialisasi tidak searah. Perilaku menyimpang juga terjadi akibat seseorang belajar mengenai perilaku menyimpang. Maksudnya, penyimpangan bersumber pada pergaulan yang berbeda. Orang belajar untuk menyimpang dari norma masyarakat melalui kelompok-kelompok berbeda di mana dia bergaul. Sumber penyimpangan lainnya adalah adanya proses labeling atau pemberian julukan, cap, etiket atau merek yang negatif atau menyimpang yang diberikan masyarakat kepadanya. Orang yang dicap nakal secara terus-menerus akan cenderung bertindak nakal. Sumber penyimpangan lainnya yang terakhir adalah penyimpangan bersumber dari adanya ketegangan atau strain antara tujuan budaya dan sarana untuk mencapainya. Misalnya, masyarakat menginginkan setiap orang berhasil, misalnya dalam hal kekayaan, tetapi tidak semua orang dapat mencapainya melalui sarana yang sah seperti menjadi pengusaha. Kemudian orang-orang ini mengambil jalur yang menyimpang seperti dengan cara mencuri, merampok, dan menjarah atau sebagainya. Bagaimana teman-teman? Sekarang sudah tahu kan apa artinya dari penyimpangan sosial? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.